Setiap hari, kami mulai langkah dengan satu tujuan, yaitu menjadikan setiap aktivitas sebagai ibadah, beribadah hanya kepada Allah semata. Kami dididik menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, bersih, rapi, dan disiplin. Pantang menjadi beban, pantang meminta-minta, pantang berkeluh kesah, dan pantang bersikap manja. Karena bagi kami, belajar bukan hanya di dalam kelas, melainkan hadir secara nyata untuk membawa manfaat di tengah masyarakat. Tepat jam 6 pagi, hari dimulai dengan kegiatan membersihkan lingkungan sekitar pesantren. Seluruh santri membaur bersama masyarakat, sementara para musyrif mengawasi jalannya kegiatan. Bahkan, kepala sekolah turut terjun langsung, memberi teladan dalam kebersamaan dan kepedulian. Kami memahami bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi sesama. Inilah yang menjadi motivasi kami untuk memulai hari dengan memberi manfaat. Meski apa yang kami lakukan masih sederhana dan belum besar nilainya, kami berharap langkah kecil ini menjadi ladang kebaikan bagi kami. Disinilah karakter dibentuk tentang kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab yang semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Jam setengah 7, waktu sarapan bukan sekedar makan pagi. Disinilah kami belajar adab makan dan minum, sekaligus kemandirian. Setelah selesai, setiap santri mencuci peralatan makannya sendiri. Sederhana, namun menanamkan sikap pantang menjadi beban. Melalui pembiasaan kemandirian dari hal-hal kecil di lingkungan pesantren kami. Menjelang pukul 7, apel pagi dilaksanakan untuk mengecek kelengkapan dan kesiapan santri. Siapa yang hadir, izin, atau sakit. Kami berdiri tegak, menyimak, dan belajar memaknai arti disiplin. Disinilah mental kami ditempa. Lapor, kelas 12A. Jumlah santri 30, hadir 28, tidak hadir 2. Keterangan sakit atas nama Mas Ataya dan Hamzah. Jangan bercanda dan dengan sengaja memegang kedua bahu temannya sampai kedua lutut temannya. Limadha wiqayatan minal liwat dan ibtiadan anil liwat. Tepat pukul 7, pembelajaran dimulai. Pesantren kami menerapkan pendekatan discovery learning, sebuah metode yang mendorong santri untuk menemukan, memahami, dan bergerak aktif dalam proses belajar. Trigonometri. Di sini ada 10 soal. Waktunya antum memiliki waktu 5 menit untuk membaca secara mandiri, memahami secara mandiri. Kemudian setelah selesai memahami selama 5 menit, antum semua bisa mulai mengerjakan soal-soal
Pelaksanaannya menggunakan Discovery Task berupa lembar kerja. Dalam 1 jam pelajaran, pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap. Tahap 1, penjelasan singkat dan pengerjaan soal, guna melatih fokus santri. Tahap 2, pembahasan soal, guna memperdalam pemahaman santri. Tahap 3, konsultasi dan pemasukan skor, guna membangun evaluasi yang jujur dan terukur. Target pesantren kami jelas. Para santri mampu menjawab soal dengan benar dan efektif sesuai standar PISA dengan kecepatan 1 soal per menit. Standar ini merupakan penilaian internasional yang mengukur 3 aspek utama, yaitu literasi membaca, matematika, dan sains. Manfaat pembelajaran dengan pendekatan discovery learning sangat terasa, insya Allah. Sebab dunia perkuliahan dan dunia kerja menuntut kecepatan sekaligus ketepatan dalam berpikir dan bertindak. Pesantren kami merancang 4 arah pencapaian bagi para santri dalam menapaki jalan menuju kesuksesan. Pertama, membentuk santri agar tumbuh sebagai wirausahawan yang mandiri. Kedua, menyiapkan santri untuk berkiprah sebagai profesional muda melalui jalur manajemen trainee. Ketiga, mengantarkan santri meraih kesempatan lolos ke perguruan tinggi negeri favorit melalui jalur UTBK. Keempat, membuka jalan bagi santri untuk melanjutkan studi ke universitas luar negeri. Sebagai penguatan bekal masa depan, pesantren kami menjalin kerjasama dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya melalui program pelatihan bersama ITS Tekno. Program tersertifikasi ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan fungsional dan mencetak talenta di bidang desain yang siap bersaing di dunia usaha dan industri digital. Adapun untuk mengurangi ketegangan saat pembelajaran, kami selingi kegiatan kami dengan pengembangan diri melalui pelaksanaan pendidikan karakter berupa pelatihan PBB bersama TNI AL, tambah lagi dengan latihan berenang, latihan penanggulangan bencana, latihan 5R untuk menjaga kebersihan lingkungan pesantren. Sedang, untuk pengembangan kapasitas, pesantren kami melatih para santri bahasa asing berupa kursus bahasa Arab. Adapun untuk pengembangan keterampilan fungsional terstruktur, pesantren kami melatih para santri ilmu public speaking, manajemen trainee, dan lain-lain. Hari kami ditutup dengan evaluasi siang pada pukul 12.30 yang dipimpin oleh para musyrif bersama santri. Evaluasi ini menitik beratkan pada kesantunan antara santri, sikap dan perilaku sehari-hari, serta setiap hal yang tidak selaras dengan nilai budi pekerti luhur. Inilah perjalanan kami, sebuah proses berkelanjutan dalam membentuk karakter, keterampilan, dan masa depan. Ikhtiar menumbuhkan generasi yang berakidah shaykhah, tangguh, beradab, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.